Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Februari 2023. Dan kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Reddy, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap dengan dikeluarkannya Perpres tentang hak penerbit nantinya akan menjadikan pers Indonesia lebih profesional. Harapan tersebut disampaikan Menko Polhukam saat menghadiri perayaan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan dengan mengusung tema pers bebas demokrasi bermartabat. Dunia pers Indonesia berharap dapat bebas dalam melakukan pemberitaan untuk masyarakat luas. Dengan masih banyaknya kasus menghalang-halangi tugas jurnalis hingga kriminalisasi jurnalis menjadi cerminan diusungnya tema pers bebas demokrasi bermartabat. Kebebasan pers diharap mampu menjadikan pers Indonesia secara penuh sebagai social control dan pengawasan serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun, Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD mengatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia sudah terpenuhi. Bahkan dirinya mengklaim kebebasan pers di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut yang harus menjadi bahan evaluasi saat ini adalah pers yang bertanggung jawab dalam setiap pemberitaan. Sebab jika pers sudah melakukan pemberitaan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi rambu kode etik jurnalistik, pers juga telah membantu pemerintah dalam melaksanakan edukasi terhadap masyarakat. Dunia pers kita sudah punya kebebasan, saya kira undang-undang menjamin dan praktek juga menjamin. Tetapi di dunia pers sendiri memang harus ditertibkan ya. Ada berita-berita tanpa konfirmasi, bahkan ada media-media yang pakai clickbait juga. Antara judul dan isinya berbeda termasuk media-media besar. Nah itu supaya ditertibkan. Dan pemerintah sekarang sedang menyiapkan, mungkin nanti akan segera diumumkan adanya peraturan pemerintah tentang publish rights. Ya. Itu nanti akan keluar. Tapi kita bersama pers dan kita berharap pers ini terus membangun bangsa dan negara, tetapi juga supaya lebih profesional. Menko Polhukam menegaskan hubungan kemitraan antara pers dan pemerintah harus lebih harmonis pasca digelarnya perayaan Hari Pers Nasional ini, serta turut berperan melakukan sosialisasi peraturan undang-undang dan mengedukasi masyarakat. Sementara itu pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumut Nawal Lubis meninjau pameran Hari Pers Nasional atau HPN 2023. Keduanya pun berbelanja apa yang dijual di stand pameran. Sebanyak 90 stand pameran dari UMKM, pemerintah kabupaten, kota, media, hingga organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumut memeriahkan HPN 2023 di area Astaka, Jalan Pancing, Deli Serdang. Menurut Gubernur Edy Rahmayadi, selama gelaran HPN 2023 terasa dampak yang positif bagi perekonomian Sumut, mulai dari UMKM, perhotelan, dan lainnya semua merasakan dampak dari peringatan HPN. Ekonomi bergilat karena kemeriahan HPN, demikian diutarakan Edy Rahmayadi saat wawancara di Studio Mini Radio Republik Indonesia di kawasan pameran UKM. Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak pada HPN 2023. Selain Edy dan Nawal, tampak juga para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumut membawa istrinya masing-masing berbelanja di stand-stand pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ilyas Sitorus mengatakan selama 3 hari pameran tersebut berjalan telah banyak pengunjung yang datang ke pameran tersebut. Bahkan banyak juga tamu dari luar provinsi yang berbelanja oleh-oleh di pameran tersebut. Seperti berbelanja tenun sumut, songket batubara, tenun karo, tapsel banyak yang dibeli. Selain itu ada juga yang membeli pernak-pernik HPN seperti kaos dan lainnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi peran dan dukungan seluruh insan pers dan media yang turut mensukseskan terselenggaranya perayaan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara. Peran pers melalui pemberitaan dan partisipasi dalam rangkaian berbagai kegiatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Ilyas Sitorus pada jumpa pers di Media Center HPN 2023 di Hotel Grand Mercure Medan kemarin. Ilyas menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media mulai dari pra hingga puncak acara Hari Pers Nasional 2023 yang telah mengabarkan melalui media baik cetak, elektronik, dan online tentang Hari Pers Nasional di Sumatera Utara. Hal ini menurut Ilyas pastinya berdampak positif bagi Sumatera Utara. Selain itu, tamu yang hadir juga merasa gembira seperti yang menjadi harapan masyarakat Sumatera Utara selaku tuan rumah. Mereka datang dengan senyum dan pulang dengan senyuman. Ilyas juga mengungkapkan pelaksanaan HPN 2023 di Sumatera Utara banyak mendapat apresiasi dari kawan-kawan media daerah lain. Mereka cukup senang selama mengikuti rangkaian HPN 2023 di Medan, serta Sumatera Utara mendapatkan acungan jempol dari pejabat-pejabat pusat. Alhamdulillah kami mengikuti dari sebelum tanggal 7, ini dukungan media luar biasa, Alhamdulillah. Oleh karenanya terima kasih untuk rekan-rekan media semua yang sudah mengkabarkan dari media maupun elektronik, terutama juga RRI, TVRI yang sudah menyuarakan tentang HPN di Sumatera Utara. Ya, tanpa media saya pikir orang-orang yang di luar Medan tidak akan tahu kalau Medan itu Sumatera Utara tuan rumahnya HPN. Alhamdulillah kalau kita ikuti sekarang, umumnya berita media-media tentang adalah HPN Sumatera Utara, HPN Sumatera Utara, HPN Sumatera. Ini satu hal yang positif untuk Sumatera Utara. Setelah sukses penyelenggaraan HPN 2023, Ilyas juga meminta rekan-rekan media untuk turut menyukseskan pembukaan F1 Powerboat, yaitu kejuaraan dunia perahu motor Formula One yang akan diselenggarakan di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Ketua PWI Pusat Atal Depari melakukan penyerahan penghargaan kepada Toko Peduli PWI sebagai bentuk apresiasi yang juga merupakan serangkaian acara Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan. Pada momen Hari Pers Nasional 2023, sejumlah tokoh mendapat penghargaan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara kemarin. Berbagai tokoh yang hadir diantaranya pejabat daerah, tokoh jurnalis asing, dan kedutaan-kedutaan besar. Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kedutaan besar negara asing. Penghargaan dari organisasi PWI tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kedutaan besar negara asing. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi Persatuan Wartawan Indonesia tersebut diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari pada rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho berharap pada momen penting tersebut dalam menjalin tali silaturahmi antara tokoh, pejabat daerah, dan kedutaan besar negara asing. Dan kembali kedatangan Bapak Ibu sekalian beserta keluarga dan teman-teman ke Sumatera Utara ini. Melalui pertemuan kita ini dapat meningkatkan hubungan kekerabatan dan kerjasama di antara kita. Usai acara penyerahan penghargaan Toko PWI, Setda Provinsi Sumatera Utara mengajak tamu undangan berdoa bersama untuk korban gempa bumi di Turki. Polres Pematang Siantar melakukan syukuran bersama insan pers yang selama ini bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar. Polres Pematang Siantar dan jajarannya melakukan syukuran dan pembagian sembako terhadap para insan pers yang bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar.
Dalam perayaan Hari Pers Nasional, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando memberikan plakat kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pematang Siantar sebagai apresiasi terhadap sinergitas dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk bahwa Polres Pematang Siantar turut serta dalam perayaan Hari Pers Nasional dan menunjukkan bahwa Polres Pematang Siantar selama ini menjalin hubungan yang baik sebagai mitra terhadap insan pers yang ada di Kota Pematang Siantar. Polres Pematang Siantar dengan seluruh rekan-rekan insan pers Pematang Siantar dapat semakin solid, semakin dapat menjalin kerjasama yang baik dalam hal pemeliharaan Kamtibmas khususnya di Kota Pematang Siantar. Depan rekan-rekan insan pers semakin maju, semakin memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Pematang Siantar dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar berharap agar insan pers yang bekerja saat ini dapat lebih baik lagi guna mendukung pemeliharaan Kamtibmas di Kota Pematang Siantar serta dapat memberikan kontribusi guna mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Pematang Siantar. Sementara kegiatan syukuran dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional yang dilakukan di Aula Mapolres Pematang Siantar ini diikuti para perwira dan staf serta personil Polres Pematang Siantar bersama puluhan wartawan yang bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kantor Imigrasi Kota Sibolga mendeportasi 7 orang warga negara Prancis lantaran melanggar izin tinggal selama 19 hari lamanya. Sebelum dideportasi, ke-7 WNA tersebut sempat dititipkan ke lapas Gunung Sitoli, Nias. Ke-7 warga negara Prancis yang dideportasi tersebut terdiri dari 4 wanita dan 3 pria dan mereka memasuki wilayah Indonesia di perairan Nias. 7 WNA ilegal ini memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Februari 2023 dengan memanfaatkan kapal pesiar melakukan perjalanan dari Bali hingga Mentawai. Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manulang menjelaskan, pengamanan ke-7 warga negara Prancis tersebut bermula ketika petugas imigrasi Nias, Gunung Sitoli menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya kapal berpenumpang warga asing yang sedang sandar di sekitar pesisir pantai di belakang Kodim 0213 Nias, Gunung Sitoli. Petugas imigrasi Nias kemudian langsung melakukan pengamatan dan pengawasan sekaligus meminta dokumen berupa paspor dan visa. Usai diperiksa 5 warga negara Prancis ini pun kemudian dititipkan di lapas Gunung Sitoli, sementara WNA lainnya diberikan izin berada di atas kapal. Setelah menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Nias, akhirnya warga negara Prancis ini kemudian diberangkatkan ke kota Sibolga untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan di kantor imigrasi Sibolga, WNA asing tak dapat berkelit dan diminta untuk membayar pelanggaran dengan izin tinggal. Dari pernyataan petugas tersebut, WNA asing ini menolak untuk membayar denda overstay dan oleh imigrasi Sibolga kemudian mengambil langkah tegas dengan mendeportasi ke-7 WNA Prancis tersebut. Pemeriksaan BAP kita laporkan sesuai SOP ke pimpinan, ke kedutaan melalui SOP yang sudah jelas. Setelah itu, karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak mau membayar biaya dendanya, yang kita lakukanlah pasal 75, yaitu tindakan administratif keimigrasian dengan skema deportasi atau pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman milik pemerintah Serdang Bedagai mulai berbenah, dimulai dari pelayanan dan kenyamanan kepada pasien, juga memiliki 7 ruangan poli. Rumah sakit milik pemerintah Serdang Bedagai di tahun 2023 baru saja memiliki 7 ruangan poli tindakan, diantaranya ruang poli jantung, THT, neurologi, gigi, ortopedi, mata, dan poli kulit. Di samping itu, ruangan poli yang baru beroperasi telah terkoneksi dengan ruangan lainnya. Sementara untuk ruang operasi masih dilakukan di ruang atas rumah sakit.
Dari 7 ruangan baru tersebut yang baru dibangun merupakan renovasi pengembangan gedung dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah seorang berasal dari desa Seibulutu, pasien Rosida Bakara, mengatakan dirinya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara rutin dan juga menderita sakit gula. Dengan renovasi gedung rumah sakit merasa nyaman, begitu juga dengan penambahan ruangan poli dinilai cukup memadai. Kita periksakan ke spesialis dalam supaya kita tetap fit. Karena saya udah mengidap gula dari tahun 2002. Yang baru ini segar, bersih, nyaman. Kalau untuk pelayanan sendiri gimana, Bu? Mantap. Sementara Kabid Pelayanan Medis Dr. Hermiwati mengatakan ruang poli ini sudah dilengkapi fasilitas yang cukup baik. Pemkab Serdang Bedagai berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai sektor diharapkan memberi manfaat dan kepuasan bagi masyarakat Serdang Bedagai. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian handphone dari sepeda motor terparkir di salah satu toko aksesoris terekam CCTV akhirnya berhasil ditangkap oleh personil Polsekta Kota Pinang Polres Labuhan Batu Selatan. Setelah mendapat laporan dari korban, dalam tempo hitungan 1 kali 24 jam, petugas kepolisian tim Reskrim Polsekta Kota Pinang berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial JE. Dalam aksinya, pelaku berperan sebagai pengemudi sepeda motor bersama rekannya AM mencuri HP dari dashboard sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya terparkir di salah satu teras toko aksesoris Jalan Lintas Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Namun saat kedua pelaku menjalankan aksinya berboncengan mengendarai sepeda motor, tidak menyadari terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di toko aksesoris. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menyampaikan penangkapan tersangka bermula dari laporan korban. Kemudian tim Satreskrim melakukan pemeriksaan ke TKP termasuk rekaman CCTV. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, tim melakukan pencarian terhadap kedua pelaku. Pada saat melintas di Jalan Kalapani, Kota Pinang, tim melihat salah satu tersangka yang kemudian langsung diamankan beserta barang bukti 1 unit handphone merek Oppo dan 1 unit sepeda motor Mio yang sudah dipasang bodi standar untuk mengelabui petugas. Mencari ke TKP dan ketika berpatroli, istilahnya mencari di lokasi, ditemukanlah salah seorang pelaku sedang mengendarai motor. Kemudian diamankan. Dia mengakui memang baru mencuri handphone tersebut. Kemudian pada saat ini pun masih dilakukan pencarian kepada rekannya karena ini pelakunya 2 orang. Satu yang mengambil, satu yang mengendarai sepeda motor. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dan sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pemirsa, petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan menggerebek 2 kampung narkoba di pesisir Belawan. Dalam penggerebekan tersebut terjadi kejar-kejaran dan menangkap 8 tersangka bersama barang bukti sabu-sabu. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan dibantu Brimob bersenjata lengkap di 2 lokasi perkampungan warga padat penduduk yang dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penggerebekan di 2 lokasi, petugas telah mengepung lokasi di kawasan pemukiman terapung di perairan Belawan. Petugas gabungan akhirnya mengamankan 8 orang pelaku bersama barang bukti alat hisap sabu-sabu dan uang kontan yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan dalam penggerebekan melibatkan petugas Sat Narkoba bersama Polri dan TNI. Antisipasi terjadinya peredaran narkoba di Belawan, pihaknya telah melibatkan pihak kecamatan serta masyarakat untuk mengaktifkan pos di setiap lingkungan. Yang pertama yaitu kami bersinergi ya dengan TNI, kemudian dengan aparat pemerintahan, baik itu dari camat, lurah, kepala lingkungan. Kemudian kami sudah membuat pos-pos ya, posis kamding kami aktifkan, kemudian himbauan-himbauan yang gunanya agar masyarakat ya tidak terlibat. Tentunya seperti narkoba ini kan penyakit masyarakat ya. Tawuran ini juga
anak-anak kita, pelajar-pelajar. Nah ini tentunya harus kita sama-sama mengawasi. TNI Polri menghimbau kepada masyarakat untuk bersama mengawasi peredaran narkoba di setiap lingkungan masing-masing. 8 pelaku diduga pengedar dan pemakai narkoba kemudian digiring ke Mako Polres Pelabuhan Belawan guna dilakukan penyelidikan serta diproses secara hukum. Polri dan TNI akan terus membasmi peredaran narkoba, terutama di kawasan pesisir Belawan yang dijadikan pintu masuk narkoba dari luar. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ikan merupakan salah satu pangan penting bagi kesehatan manusia yang memiliki sumber protein dan kandungan gizi yang baik, sehingga layak untuk dilakukan budidaya menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Wilayah Kabupaten Toba berada di kawasan Danau Toba, memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Budidaya ikan air tawar lebih sering dijumpai di masyarakat Toba, seperti ikan mas, mujair, dan lele yang dapat ditemukan di kolam-kolam masyarakat. Hal tersebut mendasari usaha mengampu Tambunan dalam membibitkan jenis ikan air tawar yang dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagian dijual kepada masyarakat Kabupaten Toba. Mengampu juga menipis anggapan sebagian warga bahwa budidaya pembibitan jenis ikan air tawar tidak dapat lagi dilakukan di Kabupaten Toba. Mengampu dalam menjalani usahanya mementingkan kedua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Beliau senantiasa berusaha mencukupi kebutuhan pasar dengan menerapkan metode terbaik dalam pembibitan ikan. Selain usaha untuk mencukupi jumlah permintaan bibit ikan, Mengampu juga mengembangkan kualitas bibitnya dengan memperhatikan sifat indukan. Bibit ikan kita ini asli kita bibit sendiri. Ya, kita yang bikin bibit sendiri ini. Nggak pernah kita beli dari orang lain. Malah kita yang jual bibit-bibitnya kepada apa? Dibudidayakan sendiri, Pak ya? Dibudidayakan sendiri. Ya sekaligus kalau ada yang beli bibitnya yang 10 ekor sekilo baru kita jual. Ini udah lama ini, belajar dari pengalaman lah. Ya, belajar dari pengalaman. Ya, udah kira-kira saya ini bikin kolam ini udah ada 30 tahun dibilang. 30 tahun. Jadi dari 30 tahun ini saya ya timbullah suatu pengalaman gitu. Budidaya ikan air tawar dikatakan Kabid Perikanan Dinas Ketang Toba, Nili Sibarani, kualitas adalah cara paling ampuh dalam segala aspek operasional. Jika kualitas produk diperhatikan, maka akan berpengaruh pada aspek lainnya seperti perhatikan pangan, kualitas air, penyakit ikan, dan akan berpengaruh juga terhadap produksi. Dengan budidaya ikan air tawar dilakukan dengan baik, tentunya mempengaruhi pada pendapatan ekonomi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Jamur, salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pemudayaannya yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya yang mau dibuat
jamur crispy, jamur goreng yang apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek, itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu ya buat kita buat jamur ini, sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan punya rekam jejak sejarah yang panjang. Salah satu jejak yang ditinggalkan adalah bangunan bernilai sejarah sisa peninggalan zaman penjajahan Belanda. Keberadaan gedung-gedung tersebut masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah hingga saat ini. Menikmati perjalanan wisata di Kota Medan tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke tempat wisata yang menyimpan bangunan tua di Kota Medan. Ada beberapa bangunan tua yang menjadi ikon Kota Medan, diantaranya Istana Maimun yang merupakan kombinasi dari pengaruh gaya bangunan Belanda, India, Italia, Melayu, dan Spanyol. Istana Maimun merupakan istana kerajaan di Sumatera Utara yang telah ada pada tahun 1891 yang dibangun Raja Sultan Makmun Al-Rashid. Gedung Warren Huis merupakan gedung supermarket di Kota Medan. Dibangun pada tahun 1916 oleh arsitek kebangsaan Jerman dan diresmikan pada tahun 1919 oleh Daniel Baron Mackay yang merupakan wali kota Medan pertama di Medan. Status gedung Warren Huis kini menjadi aset milik pemerintah Kota Medan. Kantor Pos Kota Medan juga masuk dalam daftar bangunan tua yang memiliki nilai sejarah karena keunikan gedungnya. Kantor Pos Kota Medan yang dibangun pada tahun 1911 kini beralih fungsi menjadi pos blok, tempat berkumpulnya para pelaku UMKM di Kota Medan. Namun tidak menghilangkan fungsi sebagai tempat pengiriman surat dan barang. Bangunan restoran Tip Top di daerah Kesawen meskipun sudah cukup tua, namun masih tetap memiliki tempat di hati warga Medan. Restoran Tip Top bukan hanya sekedar menyajikan beragam menu makanan roti dan kue, tetapi terdapat warisan sejarah yang menjadikan Tip Top salah satu restoran yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Gedung London Sumatera yang berada di inti Kota Medan merupakan bangunan peninggalan sejarah kolonial Belanda. Gedung ini dibangun dengan 5 lantai dan di seluruh bagian gedungnya berwarna putih. Gedung ini dibangun dengan konsep arsitektur gaya Eropa dan gaya rumah seperti yang ada di London pada abad ke-18 dan ke-19. Lokasi kota tua sering dikunjungi masyarakat Kota Medan untuk bersuah foto. Pengunjung yang datang seringkali mengabadikan foto dengan kostum yang unik, sehingga menjadikan hasil jepretannya seolah hasil lukisan animasi. Kalau pandangan saya sendiri terhadap kota tua di Kota Medan, untuk
kondisi lumayan cukup bersih ya, karena kalau dibilang Kota Medan itu bisa termasuk kota yang terkotor di Indonesia. Namun untuk di bagian kawasan Kota Tuanya ini lumayan bersih dan lumayan luas juga gitu. Dan kayaknya cocok-cocok aja kalau misalnya banyak orang yang mau kesini untuk foto atau mungkin sekedar parkir gitu. Kalau itu sih kadang kan kalau misalnya jalan-jalan motong arah mau pulang tuh atau pergi dari sini, jadi tahu aja kawasan gitu. Kemungkinan di daerah-daerah sini banyak spot-spot yang bagus untuk diambil foto karena memang dari pencahayaan dan juga pencarian angelnya mungkin bagus. Bagi para fotografer pemula, adanya kawasan Kota Tua bisa mendatangkan rezeki karena mendapatkan pesanan untuk mengabadikan foto para pengunjung di lokasi heritage. Meski tidak sering mendapatkan orderan, namun hobi yang dimiliki dapat disalurkan lewat permintaan warga Medan untuk mengabadikan berbagai foto dan beragam pose dengan hasil yang baik. Kalau trik, saya kadang ngambil di pinggir jalan, kayak di pinggir jalan lagi keramaian, saya ya foto-foto aja sedikit, baru nanti ya di-share ke orangnya gitu, misalnya kayak, wah ini ada foto gini, nah, itulah saya caranya. Perlu, apalagi kan bagi untuk menutup untuk orang-orang luar nih, kita bisa tahu gimana Kota Tua di Medan ini. Jadi kita sebagai fotografer harus bisa melestarikannya juga dan memberitahu. Ya, karena unik gitu. Soalnya anak muda lebih gampang aja gitu untuk cari-cari tempat nongkrongnya, untuk mengembangkan pendapatnya atau yang lain-lainnya. Pengelola angkringan Kota Tua Medan mengaku angkringan yang terdapat pada kawasan heritage Kota Medan memiliki konsep seperti angkringan yang ada di Jawa. Namun makanan yang tersedia sesuai dengan keinginan kaum milenial Kota Medan. Pengelola mengaku khusus untuk weekend, omset penjualan angkringan sangat besar karena jumlah anak muda cukup banyak yang datang ke kawasan Kota Tua. Konsepnya seperti biasa, Bang. Cuma agak berbeda aja kan, kita punya kawasan, Kota Medan punya kawasan heritage, jadi di samping ada kawasan Kota Tua heritage, kita buka angkringan. Jadi ada khususnya dia, Bang. Alhamdulillah sangat efektif, Pak. Apalagi sekarang ini terus terang pemerintahnya selalu mendukung yang namanya program UMKM di Kota Medan tuh selalu mendukung. Jadi saya juga sangat bersyukur kepada orang pemerintahan bahwasanya kalau bisa dikembangkan, Pak, UMKM di Kota Medan ini. Warga Kota Medan merasa bangga dengan Kota Tua karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat berusaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Medan. Semoga kawasan Kota Tua Medan tetap dilestarikan dan menjadi cagar budaya yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Baik pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Binjai mengikuti permainan olahraga tradisional yang diprakarsai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Kota Binjai dan Sumatera Utara. Olahraga dan permainan ini bertujuan untuk membentuk karakter warga binaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga tradisional dan permainan rakyat. Tidak bisa dipungkiri, warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Binjai mengalami rasa jenuh dan bosan. Menyikapi hal tersebut, pihak Lapas Kelas 2A Kota Binjai menggandeng KPOTI Binjai dan Sumut untuk menghibur para warga binaan yang berada di dalam lapas. Berbagai permainan digelar kepada warga binaan, di antaranya trauma healing atau permainan untuk melatih konsentrasi, diiringi dengan musik sambil berjoget. Selain itu, permainan Tengku Umar yang diubah menggunakan tenaga manusia dengan cara meletakkan benda di dalam kotak sambil berlari sehingga membentuk horizontal atau vertikal. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas 2A Kota Binjai, Datmenda, mengharapkan melalui permainan tradisional ini dapat membentuk karakter warga binaan menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan budaya bangsa, meningkatkan ideologi Pancasila untuk warga binaan, saya kira permainan-permainan tradisional ini akan membentuk karakter budaya dalam rangka memberdayakan dan melestarikan budaya bangsa. Sementara itu, Ketua KPOTI Sumatera Utara, Agustin Sastrawan, mengatakan beberapa olahraga dan permainan tradisional yang dilaksanakan di dalam lapas ini bertujuan untuk menghibur dan menjaga kekompakan sesama warga binaan, serta terciptanya karakter kepribadian leadership jika bebas dari lapas. Permainan-permainan yang tentunya menghadirkan rasa kebahagiaan, sehingga warga binaan itu tidak merasa jenuh berada di penjara, kemudian juga mereka terbangun kompakan, rasa kebersamaan, dan muncul kepribadian-kepribadian, bahkan kita harapkan punya leadership. Karena nanti pasca mereka akan keluar, mereka kita harapkan menjadi teladan. Ada perubahan perilaku yang nyata. Pertandingan futsal silaturahmi dengan tajuk Futsal Friendly Match HPN 2023 berlangsung meriah. Pertandingan yang digelar di Gor Bini Futsal Dispora Sumatera Utara tersebut berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Penampilan para pemain dari 4 tim yang bertanding cukup menghibur. Meski bukan pemain futsal profesional, tapi mereka berhasil menunjukkan kehebatannya. Pertandingan pun berlangsung seru dan meriah. Pertandingan ini dibuka pertemuan antara tim Siwo All Star Indonesia melawan KONI Sumatera Utara. KONI Sumatera Utara berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis. Pada pertandingan kedua, Dispora Sumatera Utara berhasil mengalahkan PWI Sumatera Utara dengan skor 2-1. Pada pertandingan selanjutnya, Siwo All Star Indonesia berhasil mengalahkan PWI Sumatera Utara melalui adu penalti dengan skor 2-0 setelah waktu normal berakhir tanpa gol. Sedangkan Dispora Sumatera Utara juga menang atas KONI Sumatera Utara melalui adu penalti dengan skor 3-2. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis memberikan apresiasi terhadap Futsal Friendly Match HPN 2023 ini. Dia menilai kegiatan ini sangat positif dalam menjalin silaturahmi antara seluruh Siwo se-Indonesia. Hal sama juga dikatakan Kadispora Sumatera Utara Baharudin Siagian. Dikatakan ini merupakan sebagai sarana meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa, praktisi olahraga bersama insan pers olahraga. Di samping silaturahmi, kita menunjukkan bahwa olahraga itu bisa menciptakan kekompakan, keakraban. Sebelumnya Ketua Siwo PWI Sumatera Utara, Joni Slalahi mengatakan pertandingan itu merupakan silaturahmi skala nasional karena diikuti hampir seluruh Siwo se-Indonesia. Ini merupakan sarana meningkatkan silaturahmi, kalah menang hal yang biasa. Setelah melakoni pertandingan pusat, Siwo se-Indonesia melakukan ramah tamah pesta durian dengan Kadispora Sumatera Utara di lapangan Astaka Jalan Pancing. Pemirsa, kini saatnya kita memasuki segmen Lintas Andalan. Saat lagi.
Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengungkap alasan minyak kita mahal dan langka di pasaran. Minyak goreng subsidi minyak kita di pasar saat ini mengalami kenaikan harga. Dari harga eceran tertinggi Rp14.000, kini dibanderol hingga Rp18.000 per liter. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membantah kelangkaan minyak goreng ini menjadi pemicu kenaikan harga. Kepala Dinas Perindak Yenita Syaiful mengungkap, kenaikan harga minyak kita disebabkan ulah distributor yang menjual minyak kita ke pedagang dengan sistem bundling produk lain. Sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga minyak kita untuk mendapat keuntungan, lantaran minat produk yang dibundling dengan minyak kita kurang peminat. Disperindak mengimbau distributor untuk tidak melakukan bundling minyak kita ke pedagang, sementara pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penjualan minyak kita yang melebihi head. Memang minyak kita ini tersedianya terbatas ya. Kalau tersedianya terbatas, tentulah harganya naik begitu. Tapi ini minyak kita ini sebenarnya bukan minyak subsidi, tapi minyak yang dari eksportir memberikan 20% ke dalam negeri, itulah dibuat minyak kita. Dan memang minyak kita ini meningkat kebutuhannya oleh masyarakat karena minyaknya itu kualitasnya bagus, sama seperti premium gitu, dan harganya murah. Nah, dengan keterbatasan minyak kita ini, maka menjadi langka, menjadi harganya menjadi tinggi. Dan selain itu juga kalau kita temui selama kita melakukan pengawasan, bahwa pembeliannya itu harus disertai dengan komoditas yang lain, sehingga para pedagang ini menaikkan harganya karena membeli juga yang barang yang lain tersebut begitu. Yenita menyebut minat konsumen terhadap minyak kita semakin tinggi. Untuk itu produksi minyak kita ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri. Di sisi lain, kenaikan harga minyak kita tidak mempengaruhi harga minyak goreng jenis curah dan kemasan premium di pasar tradisional Bengkulu. Lucia Mayangsari, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Sumatera Selatan, yakni sekitar 250 kepala keluarga di daerah Kenten Laut belum menikmati akses air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan primer warga untuk menunjang kehidupan, mulai dari keperluan konsumsi, memasak, mandi, hingga mencuci. Namun di Kabupaten Banyuasin masih ada daerah yang belum menikmati akses air bersih, seperti di perumahan Arisma Ashar, Kenten Laut. Sudiman, salah seorang warga, mengatakan terdapat sekitar 250 kepala keluarga kesulitan dalam mengakses air bersih di wilayah ini. Hal ini telah terjadi sejak 7 tahun lalu sehingga warga terpaksa membeli air bersih dan mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembelian air ini dirasa berat karena untuk kebutuhan mencuci saja dapat menghabiskan uang Rp70.000 dalam satu hari. Ya, di Arisma Ashar itu Kenten Laut, ya. Inilah selama ada sekitar 8 tahun, 9 tahun ini, kalau menurut sejarah itu ada namanya ledeng yang ada di tengah jalan itu. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada sama sekali. Selain itu, Rukia, warga lainnya mengatakan pernah mengusulkan untuk pemasangan ledeng dari PDAM sejak 3 tahun lalu. Namun hingga saat ini belum terrealisasi. Ia terpaksa membeli air bersih seharga Rp275.000 untuk 3 minggu. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pemasangan ledeng untuk meringankan beban warga. Oh iya, sudah lama. Ini kami kan warga di sini sudah pernah mengusulkan, tapi sampai sekarang belum masuk-masuk. Jadi udah 3 tahun yang lalu. Oh iya, kalau selama ini kami di sini kan beli air jerigenan. Sehari itu sampai 30.000. Nah, kalau di tempat saya ini kami sudah bikin bak sendiri. Jadi sudah beli air tangki. Iya. Warga tidak dapat mengandalkan air tanah di rumahnya karena kualitas air yang tidak baik, seperti berwarna kuning hingga berbau. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia menyatakan alih fungsi lahan pertanian wajib dicegah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melaksanakan panen bersama di kawasan lahan pertanian padi, Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyatakan Kabupaten Seluma merupakan daerah penting untuk menjamin ketersediaan pangan. Dalam menjaga ketersediaan pangan, Mentan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mengawasi dan menjaga kawasan lahan pertanian dari praktik alih fungsi lahan. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya penting agar kehidupan masyarakat dapat terus berjalan. Ada Undang-Undang Nomor 41 2009, alih fungsi lahan yang disetujui secara resmi, hukumannya 5 tahun loh. Siap. Ya, jadi kan begini, kalau lahan ini kita jual-jual, jadi pompa bensin, jadi apa? Rakyat nanti anak-anak mau makan apa? Menteri Pertanian juga mendorong masyarakat untuk menggunakan elisitor alami yang terbuat dari rumput liar atau yang disebut biosaka. Penggunaan biosaka dapat membantu petani dalam menyehatkan tumbuhan pertanian. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Reddy. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.